Sahabat-sahabat OSF yang terkasih, renungan untuk hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang bernilai lebih. Ada masa di mana orang beramai-ramai mencari sekolah-sekolah yang berlabel sekolah plus, yakni sekolah bernilai lebih jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Nilai plus itu dapat ditampilkan dengan adanya aneka kegiatan ekstrakurikuler yang menantang dan menarik, misalnya panjat tebing, asrama dengan fasilitas lengkap, laboratorium bahasa-bahasa asing, Inggris, Korea, Mandarin, atau Jepang. Lalu, apa nilai plus yang Yesus ajarkan kepada kita? Yesus menginginkan dan menantang kita untuk keluar dari sikap minimalis, suatu sikap yang hanya menampilkan sesuatu yang sangat biasa, yang rata-rata saja. Adalah hal yang sangat biasa kalau kita mengunjungi orang yang pernah mengunjungi kita, meminjamkan uang kepada orang yang pernah meminjami kita uang,
membela orang yang pernah membela kita. Kita ditantang oleh Yesus untuk tidak boleh berpuas diri dengan hal-hal yang sangat minimalis. Mari kita mengikuti tarikan Yesus untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang bernilai plus ke nilai lebih. Kita berusaha untuk tidak saja berbaikan dan mengampuni orang yang menyakiti dan merugikan kita, tetapi juga mendoakan mereka, bermurah hati kepada mereka, tidak menghakimi mereka, mengasihi mereka dengan memberi lebih daripada yang mereka minta dan tidak mengharapkan balasan. Kita berdoa dan beramal lebih khusyuk, lebih rajin, lebih banyak. Kita menahan diri untuk tidak melontarkan gosip-gosip murahan, membela dengan kata dan perbuatan orang-orang yang tertindas, kaum perempuan, anak-anak, para lansia. Nilai plus itu sendiri dicontohkan dengan sangat jelas oleh Yesus ketika di detik-detik terakhir wafatnya ia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas bab 23 ayat 34. Yesus tidak saja mengampuni musuh-musuhnya, tetapi juga berdoa kepada Bapanya di surga untuk mereka. Dan itulah gambaran konkret nilai lebih, nilai plus yang sesungguhnya dari sebuah kehidupan yang harus kita perjuangkan kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Salam sehat, Deus Providebit, Tuhan akan menyelenggarakan.